semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fabriani dengan NIM 2331611032. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi, kali ini Ibu akan menjelaskan apa sih wujud benda itu, dan wujud benda juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sebelum kita memulai ke materi lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya ada wujud benda. Nah, benda juga ada yang membedakan loh, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa sih benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, contohnya itu seperti buku, pensil, terus meja, dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita itu seperti kayu, batu, kerikil, kaca, besi, plastik, gula, keramik, tembok, seng, aluminium, dan masih banyak lagi. Nah, adapun sifatnya. Yang pertama, bentuk benda padat tetap. Sifat benda padat yang paling tampak adalah bentuk yang selalu tetap dalam kondisi tertentu, baik dalam wadahnya atau di ruangan terbuka. Bentuk benda padat yang tetap dipengaruhi dengan kerapatan molekul yang dikandungnya, sehingga mampu bertahan dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan bentuk tetapnya. Bentuk yang padat juga memerlukan cara atau proses tertentu untuk mengubahnya. Contohnya seperti pensil di dalam gelas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bentuk benda padat dapat diubah dengan cara dipotong, dipukul, dan sebagainya. Sama seperti benda lainnya, benda padat juga bisa mengalami perubahan bentuk dan wujud lainnya, yakni benda cair atau gas. Meskipun bentuk dan volumenya yang cenderung tetap, namun benda padat dapat mengalami perubahan bentuk dan wujud dengan cara tertentu, seperti mencair dan menyublim, yang bisa merubah bentuk dan wujud benda padat dengan beberapa gejala, yakni perubahan warna dan bau. Berubahnya benda padat dapat mengalami proses atau cara yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu dan alatan tertentu. Misalnya untuk merubah kayu menjadi kertas, kayu menjadi kursi, kayu menjadi lemari, kayu menjadi meja, dan sebagainya. Membutuhkan waktu dan cara tertentu. Namun, ada perubahan benda alat yang mengisi yang bisa merubah dengan mudah. Misalnya, mencairkan es batu atau meletakkan kapur barus di ruangan terbuka. Nah, yang ketiga ini, bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya seperti air yang menjadi es batu. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, sirup, kecap, minuman sirup, oli, bensin, cat air, deterjen cair, sabun cair, air santan, cairan infusan, sampo, parfum, dan lain sebagainya. Nah, adapun sifat benda cair yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Sifat benda cair yang paling tampak adalah pasti cairannya akan mengikuti bentuk wadahnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Benda cair memiliki volume yang tidak tetap, sehingga bentuknya pun menjadi tidak tetap mengikuti bentuk wadahnya yang menampungnya. Sifat molekul cairan tidak rapat dan padat, melainkan renggang dan membuatnya mudah mengalir dan menyesuaikan wadahnya dengan adanya pengaruh tekanan. Adik semua pasti tidak akan pernah menemukan cairan yang memiliki bentuk sendiri atau berbeda dari bentuk wadahnya. Jadi, bentuk benda cair akan dipengaruhi dari bentuk wadahnya yang biasanya merupakan benda padat yang memiliki molekul yang lebih rapat dan keras. Misalnya, air minum dalam gelas, maka bentuk benda cair tersebut akan membentuk benda gelas. Nah, yang kedua memiliki volume yang tetap. Dan yang terakhir, bentuk benda cair yang tenang dan selalu datar.
Benda cair akan selalu memiliki permukaan datar dalam kondisi diam karena memiliki tekanan untuk membentuk sesuai wadahnya. Jadi, bagaimanapun bentuk wadahnya, permukaan benda cair pasti akan selalu datar. Gimana adik-adik bisa membuktikan sifat ini pada benda cair saat meletakkan air dalam baskom yang cekung? Maka permukaan air dalam baskom tersebut tetap datar, tidak mungkin ikut melengkung atau bergelombang. Jika permukaan air bergelombang seperti di laut atau sungai, hal itu karena air mengalami tekanan untuk menuju ke segala arah, sehingga mengakibatkan air terus bergerak dan tidak dalam kondisi tenang atau diam. Nah, yang terakhir ada benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia, selain tidak bisa dilihat oleh mata manusia, benda gas juga tidak bisa dipegang layaknya benda padat dan benda cair. Zat benda gas dapat adik-adik temukan di mana saja karena gas adalah udara berbentuk oksigen yang berada di segala penjuru bumi. Udara atau oksigen adalah salah satu contoh benda gas yang kita hirup setiap hari sebagai kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jika udara atau gas oksigen itu menghilang dari muka bumi, maka manusia juga akan binasa. Itulah sebabnya oksigen adalah gas terbesar di bumi yang ada di mana-mana. Zat benda gas akan selalu bergerak kemana-mana yang membuatnya tidak memiliki bentuk yang tetap, yakni mengikuti bentuk wadahnya. Volumenya juga terus berubah, berbeda dengan wujud benda padat dan cair yang lebih stabil bentuk dan volumenya karena kebebasan molekul dan geraknya. Udara juga mudah berubah menjadi zat lain bahkan secara alami tanpa harus campur tangan manusia. Nah, ada contohnya seperti asap yang berasal dari proses pembakaran benda padat atau benda cair. Terus juga ada udara dalam balon atau udara pada ban motor atau ban mobil. Nah, terus ada uap air juga. Uap air karena proses penguapan dari benda cair. Nah, ada sifatnya juga loh. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Udara adalah campuran berbagai zat gas yang tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak beraroma atau berbau. Namun, meskipun demikian, udara tetap menempati ruang dan kemudian akan mengikuti bentuk ruang atau wadahnya. Oke, adik-adik bisa membuktikan sifat benda gas ini saat meniup udara ke dalam balon, maka balon akan merubah bentuknya menjadi lebih besar karena terisi gas udara yang menekan lapisan karet balon. Semakin adik-adik meniupnya dengan kuat, maka semakin banyak pula gas yang masuk ke dalam balon tersebut. Dari balon tersebutlah wujud gas berbentuk dengan menyesuaikan bentuk balon. Misal balon berbentuk kepala hewan, maka gas akan mengikuti bentuk balon tersebut. Nah, yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Zat benda gas dapat menekan ke segala arah pada suatu ruang sehingga tidak mengisi atau menekan satu arah saja. Adik-adik bisa membuktikan sifat ini pada benda gas saat meniup balon. Saat meniup balon, maka gas akan menekan ke segala arah pada balon tersebut sehingga membuatnya mengembang lebih besar dari ukuran sebelumnya. Gas akan mengisi seluruh wadah balon tersebut dengan menekannya ke seluruh bagian wadah. Hal ini bisa terjadi karena gas memiliki molekul yang bisa bergerak bebas dengan mudah sehingga dapat memberi tekanan pada ruangan tertentu pula dari segala arah. Bergeraknya zat gas ke segala arah juga disebabkan unsur kimia zat gas yang lebih ringan di udara. Nah, yang terakhir tidak dapat dilihat tetapi dirasakan. Benda gas mampu berada di segala tempat sehingga bisa kita temukan di mana-mana, baik di dalam rumah, jalan, atau lingkungan manapun. Bahkan ruang atau tempat kosong sekalipun pasti ada udara atau gasnya. Gas yang tidak berwarna dan berbau mungkin membuatnya tidak terlihat dan terdeteksi keberadaannya. Namun, zat gas tersebut tetap ada dan bisa kita rasakan. Sifat benda gas yang ada di segala tempat ini membuktikan bahwa manusia memang sangat bergantung pada keberadaan oksigen. Nah, mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari diri kita masing-masing.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.